kami dari kelompok 3. Di sini kami mau membuat sediaan injeksi SPV. Yuk kita simak sampai akhir. Small volume parenteral atau SPV adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi dalam wadah dosis tunggal atau ganda dengan volume 100 ml atau kurang yang diberikan melalui injeksi intravena atau rute parenteral lainnya. Tujuannya adalah untuk pemberian obat langsung, melengkapi nutrisi, atau menyesuaikan dosis secara spesifik bagi pasien. Proses sterilisasi alat diawali dengan mencuci seluruh alat hingga bersih. Kemudian mengeringkannya. Alat dibungkus menggunakan aluminium foil atau kertas pembungkus. Lalu dimasukkan ke dalam autoklaf. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Setelah selesai, alat didinginkan dan disimpan dalam kondisi steril hingga digunakan. Serbuk nutrien agar ditimbang sesuai kebutuhan. Kemudian, dilarutkan dalam Aquadest di dalam Erlenmeyer. Campuran dipanaskan sambil diaduk hingga larut sempurna. Mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas dan aluminium foil, kemudian media disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Setelah steril, media didinginkan hingga suhu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius, lalu dituangkan secara aseptis ke dalam cawan Petri steril. Media dibiarkan memadat dan siap digunakan untuk pengujian mikrobiologi. Fungsi tiap bahan yang digunakan dalam pembuatan injeksi SVP yaitu yang pertama vitamin C yang berfungsi sebagai zat aktif yang memberikan efek terapi dan sebagai antioksidan. Yang kedua metilparaben dan propilparaben yang berfungsi sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang ketiga yaitu WFI atau water for injection sebagai pelarut steril untuk melarutkan semua bahan dalam sediaan injeksi. Tahapan yang pertama yaitu dilakukan formulasi, perhitungan metode ELISO, tonisitas, dan perhitungan bahan. Formula awal yaitu vitamin C 100 mg per mili setara dengan 10% dengan ekuivalen 0,18. Metilparaben 1,80 mg setara dengan 0,18%. Propilparaben 0,20 mg setara dengan 0,02% dan WFI secukupnya. Pada metode ELISO, rumusnya yaitu E sama dengan 17 kali ELISO per M. Pada metilparaben, 17 dikali 3,4 per 152,15 didapatkan 0,3798, yaitu setara dengan 0,38. Propilparaben 17 kali 3,4 per 180,20 didapatkan hasil yaitu 0,3207 dibulatkan menjadi 0,32.
Pada tonisitas, vitamin C yaitu 4% dikali 0,18 sama dengan 0,72%. Metilparaben 0,18 dikali 0,38 yaitu 0,068%. Propilparaben 0,0% dikali 0,32 sama dengan 0,006% didapatkan tonisitas yaitu 0,794%. Lalu dilakukan penyesuaian tonisitas pada NaCl yaitu 0,9% dikurangi hasil tonisitas semua bahan 0,794% dapatkan hasil 0,106%. Dibagi 100 dan dikalikan 30 ml didapatkan 0,0318 gram. Pada perhitungan bahan vitamin C yaitu 4% dikali 30 ml sama dengan 1,2 gram. Metilparaben 0,18% dikali 30 ml didapatkan hasil 0,054 gram. Propilparaben 0,02% dikali 30 ml didapatkan 0,006 gram. Apa sih tonisitas itu? Tonisitas adalah kemampuan larutan untuk mencegah perpindahan air atau mengalami osmosis antara larutan dengan cairan tubuh, terutama darah dan cairan mata. Tujuan tonisitas yaitu membuat larutan nyaman saat digunakan, mencegah iritasi pada mata atau jaringan, menjaga stabilitas sediaan, menyebabkan sediaan isotonik dengan cairan tubuh. Lalu hubungannya sendiri dengan bahan yang digunakan yaitu pada vitamin C yaitu zat aktif memberikan kontribusi tonisitas yaitu nilai plus karena memiliki efek osmotik. Pada bahan tambahan seperti metilparaben dan propilparaben memberikan kontribusi tonisitas plus sesuai nilai ekuivalen masing-masing. Untuk penyesuaian NaCl digunakan untuk menambah atau mengurangi tonisitas agar mencapai 0,9% yaitu isotonik. Jumlah total tonisitas dari semua komponen, bahan aktif, dan bahan tambahan kemudian disesuaikan dengan NaCl sampai mendekati 0,9% yaitu kondisi isotonik, yaitu total tonisitas sama dengan 0,9% atau target isotoniknya. Tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh instrumen serta bahan baku yang dibutuhkan, sebelum memindahkannya secara sistematis ke dalam fasilitas Passbox. Praktikan mengenakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium dan sarung tangan yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol 70% untuk menjaga kondisi tetap aseptis selama proses pembuatan. Praktikan mengambil alat dan bahan yang telah dimasukkan Passbox. Tahap berikutnya adalah pembuatan larutan. Sejumlah water for injection atau WFI dimasukkan ke dalam gelas beker steril. Metilparaben dan propilparaben kemudian dilarutkan sambil diaduk hingga homogen. Setelah itu, vitamin C ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan dan diaduk hingga larut sempurna. Selanjutnya, ditambahkan WFI hingga mencapai volume akhir yang diinginkan. Kemudian larutan diaduk kembali sampai homogen. Setelah larutan terbentuk, dilakukan proses penyaringan menggunakan kertas saring.
larutan disaring untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak diinginkan, sehingga diperoleh larutan yang lebih jernih. Hasil penyaringan kemudian ditampung dalam wadah yang bersih dan steril untuk tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah pengisian larutan ke dalam vial steril. Larutan yang telah disaring diambil menggunakan spuit steril dan diisikan ke dalam vial sesuai volume yang telah ditentukan. Setelah pengisian selesai, vial ditutup menggunakan karet penutup steril dan dipasang aluminium seal hingga tertutup rapat untuk menjaga sterilitas sediaan. Berikutnya, dilakukan uji kebocoran pada sediaan injeksi yang telah dibuat. Uji kebocoran ditujukan untuk memeriksa keutuhan kemasan, menjaga sterilitas, volume, serta kestabilan sediaan. Tahapan dalam pengujian yang dilakukan yakni yang pertama, vial sediaan yang berisi larutan injeksi vitamin C diputar atau dalam kondisi terbalik 180 derajat, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi secukupnya larutan metilen blue 0,1%. Dilakukan uji kebocoran yaitu tidak ada perubahan warna menjadi biru. Karena sediaan bening, kebocoran akan terlihat jelas. Hasil sediaan tidak berubah warna. Hal ini menandakan sediaan memenuhi syarat. Pada uji pH kali ini bertujuan untuk memastikan tingkat keasaman sediaan sesuai persyaratan. Dengan hasil ketiga replikasi menunjukkan pH 6, sehingga memenuhi syarat pH 5,5 sampai 6,5. Pengujian dilakukan dengan mengambil sediaan injeksi sebanyak 1 mili. Secara aseptis, menggunakan spuit steril. Sediaan kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi media nutrien agar Na steril. Proses ini dilakukan di dalam Biological Safety Cabinet atau BSC untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan. Setelah sediaan ditambahkan, cawan Petri ditutup kembali dengan hati-hati dan permukaan luar cawan dibersihkan jika diperlukan. Selanjutnya, cawan Petri dibungkus menggunakan plastik wrap untuk mencegah kontaminasi selama proses inkubasi, serta menjaga tutup cawan tetap rapat. Cawan yang telah dibungkus kemudian diberi label dan siap diinkubasi sesuai kondisi pengujian sterilitas yang ditetapkan. Setelah proses inokulasi selesai, cawan Petri ditutup rapat dan dibungkus menggunakan plastik wrap untuk mencegah kontaminasi. Cawan Petri kemudian dikeluarkan dari area steril melalui passbox. Penggunaan passbox bertujuan untuk memindahkan sampel tanpa mengganggu kondisi steril ruangan dan meminimalkan risiko kontaminasi. Selanjutnya, cawan Petri yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam inkubator. Inkubasi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam setelah pembuatan sediaan. Setelah masa inkubasi selesai, media diamati untuk melihat adanya pertumbuhan mikroorganisme yang ditandai dengan munculnya koloni pada permukaan media. Hasil pengamatan digunakan untuk mengevaluasi sterilitas sediaan injeksi yang telah dibuat. Uji evaluasi pertama yang dilakukan pada sediaan injeksi vitamin C ini adalah uji organoleptis. Uji organoleptis merupakan pengujian yang dilakukan menggunakan panca indera untuk menilai karakteristik fisik sediaan meliputi warna, bau, bentuk, dan homogenitas. Pada sediaan SPV atau Small Volume Parenteral Injeksi Vitamin C, uji ini bertujuan untuk memastikan kualitas fisik sediaan serta mendeteksi adanya kerusakan atau kontaminasi. Pengujian dilakukan dengan mengamati sediaan secara visual di bawah pencahayaan yang cukup untuk menilai warna, kejernihan, bentuk, dan homogenitas, serta mencium sediaan secara berhati-hati untuk mengetahui ada atau tidaknya bau. Berdasarkan hasil pengujian, sediaan ini menunjukkan warna bening atau tidak berwarna, yang menandakan tidak adanya kekeruhan maupun partikel asing. Sediaan juga tidak berbau, berbentuk cair dan homogen tanpa adanya endapan atau pemisahan fase. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sediaan SPV injeksi vitamin C
telah memenuhi persyaratan fisik dasar, sediaan parenteral, dan memiliki kualitas fisik yang baik untuk digunakan. Sediaan SVP disiapkan dan wadah dibersihkan. Wadah diamati di depan sumber cahaya. Sediaan dibalik untuk melihat adanya partikel. Hasil pengamatan dicatat dan dibandingkan. Uji kejernihan dilakukan untuk memastikan sediaan bebas. Bebas dari partikel asing yang dapat membahayakan pasien. Tampak jernih, serta tidak ditemukan partikel selama pengamatan. Uji ini memastikan volume sediaan obat sesuai etiket. Sediaan dituang dari vial ke gelas ukur satu persatu. 5 vial yang kami isi 5 mili, sediaan kami memenuhi syarat Farmakope Indonesia. Selanjutnya, uji sterilitas. Uji sterilitas adalah pengujian untuk menilai apakah sediaan yang dibuat dalam kondisi steril dan bebas dari cemaran mikroba. Uji sterilitas pada sediaan SPV ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan SPV sebesar 5 ml dengan sirinj ke dalam cawan Petri yang telah berisi media. Lalu, media diinkubasi selama 24 jam di dalam alat inkubator. Setelah 24 jam, kami mengamati tidak adanya cemaran atau pertumbuhan mikroba yang ditandai dengan bersihnya cawan kami. Oleh karena itu, dapat dikatakan sediaan SPV yang kami buat steril. Kemasan Vita C Injeksi memberikan informasi penting mengenai produk. Pada bagian depan tertera nama produk, yaitu vitamin C injeksi dengan kandungan asam askorbat 1,2 gram dalam 5 ml, yang merupakan sediaan injeksi steril. Bagian komposisi menjelaskan bahwa setiap 5 ml mengandung vitamin C sebanyak 1,2 gram. Pada kemasan juga dijelaskan indikasi penggunaan, yaitu sebagai suplemen vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi kelelahan, serta membantu proses penyembuhan luka. Selain itu, terdapat informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi, seperti nyeri atau iritasi di area suntikan, mual, pusing, dan reaksi alergi. Penggunaan dosis tinggi juga dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal. Kemasan mencantumkan cara pemberian obat, yaitu melalui injeksi intravena atau IV atau intramuskular atau IM, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Terdapat pula petunjuk penyimpanan, yaitu disimpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Sebagai informasi tambahan, kemasan juga mencantumkan nomor registrasi, nomor batch, tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, serta peringatan bahwa produk termasuk obat keras, sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dan pengawasan dokter. Hasil dari serangkaian evaluasi yang kami lakukan, mengonfirmasi keberhasilan formulasi sediaan injeksi vitamin C 10% kami. Formula ini telah memenuhi seluruh parameter uji evaluasi fisik dan kimia secara optimal, membuktikan kualitasnya. Secara spesifik, kesimpulan ini menyoroti bagaimana formula yang telah dijustifikasi tonisitasnya dengan penambahan NaCl sebesar 0,106% terbukti menghasilkan sediaan cair yang ideal. Cair, homogen, jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Hal yang lebih penting lagi, sediaan ini berhasil memenuhi syarat mutu fungsional yang kritis. Data kami menunjukkan nilai pH yang stabil pada angka 6, yang berada tepat di dalam rentang syarat 5,5 sampai 6,5. Sediaan ini juga menunjukkan kejernihan mutlak tanpa adanya partikulat, dan integritas wadahnya terjamin dengan tidak adanya kebocoran pada kelima replikasi uji. Terakhir, sediaan ini mencapai nilai volume terpindahkan yang sempurna, mencapai 100%. Keberhasilan komprehensif ini menegaskan bahwa kami telah berhasil merumuskan sediaan injeksi vitamin C 10% yang stabil, aman, dan berkualitas tinggi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi yang tepat untuk kalian semua. See you next video. Bye!